잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sari dengan NIM belakang 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Ekspansi, konsolidasi pemerintahan dan dinamika internal. Materi yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang ekspansi. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ekspansi yang dilakukan yaitu lebih berfokus pada menegakkan kembali stabilitas di Jazirah Arab. Nah, setelah stabilitas di Jazirah Arab tegak kembali, maka Abu Bakar mengirim pasukannya untuk melakukan perluasan wilayah ke dua tempat. Yang pertama yaitu perluasan wilayah ke Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Persia Sasania, dan yang kedua yaitu perluasan wilayah ke Syam yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur atau yang biasa disebut dengan Bizantium. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsolidasi pemerintahan. Nah, pada masa Abu Bakar terdapat 3 langkah dalam konsolidasi pemerintahan. Yang pertama yaitu pengganti Nabi dalam urusan politik. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemimpin umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama dalam umat Islam yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Abu Bakarlah yang memimpin untuk menggantikan Rasulullah karena Rasulullah wafat. Yang kedua yaitu memerangi kaum murtad dengan perang yang dinamakan Riddah. Nah, alasan terjadinya kemurtadan ini dikarenakan Rasulullah SAW telah wafat, sehingga mereka ingin keluar dari agama Islam dan enggan membayar zakat. Yang ketiga yaitu menertibkan wilayah. Nah, ketika suku Arab banyak keluar dari agama Islam, maka Abu Bakar melakukan inisiatif untuk menertibkan wilayahnya sehingga suku Arab ini tidak keluar dari wilayah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika internal. Nah, pada masa Abu Bakar terjadi dinamika internal. Ada 3, yaitu yang pertama mengatasi pemberontakan suku. Karena Rasulullah sudah wafat, maka banyak suku Arab yang melakukan pemberontakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu gerakan pemberantasan nabi palsu. Nah, pada masa Abu Bakar banyak yang mengaku sebagai nabi palsu setelah Rasulullah SAW wafat, seperti nabi palsunya yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Yang ketiga yaitu ingin memisahkan diri. Nah, suku Arab banyak berniat untuk memisahkan diri karena Rasulullah SAW sudah wafat, sehingga perjanjian dengan Rasulullah sudah batal. Materi yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Pembahasan yang pertama yaitu ekspansi. Nah, pada masa Umar bin Khattab dilakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga ke Mesir, Irak, Persia, bahkan Palestina. Nah, dengan perluasan wilayah yang sangat luas ini, maka wilayah Islam sebanding dengan kekuasaan wilayah Romawi dan Persia. Pembahasan yang kedua yaitu konsolidasi pemerintahan. Pada masa Umar bin Khattab, ada 3 hal yang dilakukan dalam konsolidasi ini. Yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan. Nah, Umar bin Khattab menggunakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan membagi 8 provinsi wilayah, yang setiap wilayahnya dipimpin oleh seorang gubernur untuk mengatur wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pembangunan institusi.
seperti lembaga Baitul Mal yang digunakan untuk mengelola kas negara, departemen untuk mengatur gaji dan pajak, serta lembaga Hizbah untuk melakukan pengawasan terhadap pasar. Yang ketiga yaitu pembentukan tentara dan militer dengan tujuan agar bisa menjaga perbatasan wilayah-wilayah Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika internal. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Nah, akibat penyebaran wilayah yang sangat luas ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam kalangan kelas sosial tersendiri. Yang kedua yaitu penetapan sistem pajak. Di masa ini diperkenalkanlah sistem pajak untuk bisa membiayai administrasi dan pembangunan negara. Materi yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan yang terjadi pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ekspansi. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Utsman ini terjadi perluasan wilayah Islam yang sangat signifikan, bahkan sampai ke Afrika Utara dan Asia Tengah, yang memengaruhi politik Islam di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pembentukan angkatan laut. Dalam kekuasaan Utsman ini terjadi pembentukan angkatan laut pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan untuk pertahanan maritim, sehingga ekspansi pada masa Utsman ini menjadikan Islam memiliki kekuatan baik di darat maupun di laut. Pembahasan yang kedua yaitu konsolidasi pemerintahan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Nah, salah satu pencapaian terbesar pada masa Utsman bin Affan ini adalah dengan membentuk kodifikasi Al-Quran dengan menyusun ayat-ayat Al-Quran menjadi satu buku, kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru umat Islam. Ini bertujuan agar keaslian dan kemurnian ayat suci Al-Quran tetap terjaga. Yang kedua yaitu sistem administrasi. Pada masa Utsman ini dibentuk sistem administrasi dengan menggunakan prinsip musyawarah yang menunjuk gubernur di setiap provinsinya untuk mengawasi dan mengatur zakat agar lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan masjid dan pembangunan jalan irigasi. Pembahasan yang ketiga yaitu dinamika internal. Nah, yang pertama yaitu nepotisme dan ketidakpuasan. Karena kebijakan Utsman bin Affan ini yang mengangkat kerabat-kerabatnya untuk memegang posisi penting dalam pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan bagi kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu konflik dan pemberontakan. Akibat nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, maka membuat masyarakat Islam ini tidak puas dan merasa tidak adil yang memicu terjadinya pemberontakan yang berujung pada pengepungan rumah dan pembunuhan Utsman bin Affan. Yang ketiga yaitu perpecahan politik. Dengan meninggalnya Utsman bin Affan, maka memicu timbulnya perpecahan internal umat Islam yang sangat besar. Materi yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ekspansi. Pertama yaitu fokus pada konsolidasi internal. Ali bin Abi Thalib tidak melakukan perluasan wilayah yang signifikan karena pemerintahannya lebih terfokus pada penanganan konflik dan pemberontakan. Yang kedua, mengembalikan stabilitas. Prioritas Ali bin Abi Thalib ialah menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabil, bukan untuk perluasan wilayah. Yang ketiga, perbatasan tetap dijaga. Nah, pasukan dikerahkan untuk mengawasi dan menjaga garis perbatasan dengan Bizantium agar tidak diserang. Yang kedua yaitu konsolidasi pemerintahan. Yang pertama, pembersihan pejabat korupsi. Ali bin Abi Thalib memecat gubernur yang tidak amanah dan korupsi dengan menggantinya kepada orang-orang yang berintegritas untuk menegakkan keadilan dan efisiensi pemerintahan. Yang kedua
reformasi Baitul Mal. Nah, Ali bin Abi Thalib melakukan reformasi besar terhadap Baitul Mal dengan menjadikannya sebagai lembaga penyimpanan dan pengelolaan kekayaan yang lebih teratur. Yang ketiga, transparansi dan distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan ini dilakukan dengan adil dan merata, memberantas korupsi, serta memerangi nepotisme. Yang keempat, melakukan pembangunan kota Kufah. Ali bin Abi Thalib melakukan pembangunan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti nahwu, hadis, dan tafsir. Pembahasan yang ketiga yaitu yang pertama, konflik dengan Muawiyah. Nah, kehalifan Ali bin Abi Thalib ini diawali dengan ketidakpuasan dari Muawiyah yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Yang kedua, munculnya fakta baru Syiah dan Khawarij. Akibat dari pergolakan politik pada kebijakan Ali ini menimbulkan fakta-fakta baru dalam Islam, seperti Syiah untuk pengikut Ali dan Khawarij untuk pengikut yang menentang. Yang ketiga yaitu penolakan terhadap permintaan jabatan. Nah, Ali bin Abi Thalib menolak keras permintaan jabatan dari Thalha dan Zubair untuk jabatan kepala daerah. Karena di dalam hadis Rasulullah, kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang yang meminta. Yang keempat yaitu terjadinya pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam saat Ali bin Abi Thalib sedang sholat subuh di Kufah. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 잘 지냈어요